Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Bapak penonton YouTube Mersa TV. Ini sambil saya tadi meliput kegiatan gotong royong di Surau Macang, saya juga berjumpa dengan kawan saya, sahabat saya, yaitu Zul Herman. Mungkin lebih hormatnya Bapak Zul Herman, tapi lantaran kita seumuran dan kawan satu sekolah semenjak SD, jadi kalau khusus saya, bapaknya saya hilangkan dulu. Dan kita juga sudah lama tidak jumpa karena kesibukan masing-masing. Jadi kita jumpa, kebetulan saya jumpa, saya tanya-tanya sedikit. Kawan, Yap. Jak tadi pulang kampung lagi kah? Ya, dari pagi nih. Dari pagi tadi? Ya. Oh, jadi baru sobok. Ya. Kawan dan terlambat sobok ya, atau awak dan terlambat sobok kawan kah? Bisa jadi ambunan terlambat atau kawanan terlambat. Iya. Kini pulang sama orang rumah atau seorang saya kah? Semua anak-anak kah? Sama orang rumah, jadi anak-anak ingin mencelik rumah bako, rumah bako Ijah mah. Oh itu. Nah, jadi nama anak Ijah gua anak gadang atau nama nomor berapa? Ijah ko anak yang kedua. Oh, anak kedua. Jadi rumah orang tua panggil bapak lah resmi dalam video. Rumah sana. Rumah Ranggek sana di mana? Tapeknya di Korong Mandeliang suku Melayu. Lebih tapeknya mungkin di mana? Di bawah Surogadang. Di bawah Surogadang. Ke Surogadang. Ale boleh kenalan orang rumah kah? Boleh lah. Asalnya di bawah saya. Iya. Sana. Kebetulan Ibu Bapak Zul Herman ini pernah menjadi anggota DPRD Kota Madya Padang, dan periode berikutnya beliau menjadi Ketua DPRD Kota Madya Padang. Itu sana. Iya, betul sana. Tapi anak kenalan orang rumah sana, banyak orang rumah sana. Cuma itulah satu-satunya wanita tercantik kedua setelah orang tua saya. Iya. Bu, Assalamualaikum Bu. Nah, boleh kenalan namanya Bu? Rai. Nama Bu? Mel, panggilannya Pak. Kampungnya mana Bu? Di Pasisia. Di Pasisi. Tapeknya di mana Bu? Di Bayang Utara. Iya. Terima kasih Bu. Ya, Pak. Anaknya Pak Zul yang ikut gini berapa orang kah? Yang kini ikut barampe. Lah ikut berapa? Lai. Boleh cari anak-anak tu ya. Mama. Oh, ini mandi-mandi. Oh, ada yang mandi-mandi, ada yang main-main gitu. Dia nak ketek, kau minta main golf loh. Itu mandi awak. Iya. Kita ayah cuma setahun baru. Iya. Kesian nama kau. Namanya siapa? Patan. Oh, Patan sudah sekolah berapa? 1 SMP. Oh, kelas 1 SMP. Di mana sekolahnya? MTSN Durian Tarung. Di mana dong? Di Padang. Oh, di Padang, ya. Tuh, yang dua lagi mana? Tika mah. Oh, Marilah. Oh, Dek. juga. Kedek. Dedek. itu yang dua malu-malu. Sini. Ya. Om ingin kenalan dulu. Nih, yang cewek dulu. Namanya siapa? Atika. Atika. Sudah sekolah berapa? 5. Kelas 5 SD. Sekolahnya di mana? 09. 09 di mana? Di Padang. Oh, di Padang. Iya, terima kasih cantik. Ini yang kecil. Namanya siapa? Adit. Udah sekolah? Udah. Sekolah berapa? Kelas 3. Di mana? SD 9. Oh, di Kota Padang juga ya? Iya. Mas orang lain betul. Ketek. Oh, lalu ketek berapa umurnya betul? Setahun itu nampaknya ambonya minta main golf. Iya. Malah ada golf di sekolah. Padang dia. Iya. Anak-anak kini ya lah capek nak perkembangan sana. Iya. Awak dulu ke sawah kerja. Iya. Perasaan tadi ada kopi ya, Pak Zul. Sambil ngopi siap duduk motor aja, Pak Zul. Boleh. Apa tanya saya, Iya, Pak sana. Zul. Tahun berapa tamu masuk partai? Dulu tahun 99 itu bukan partai tapi underbone partai, Barisan Muda BM PAN Sumatera Barat. Kita salah seorang wakil ketua BM PAN. Jadi dia adalah underbone.
yang isinya adalah pemuda-pemuda yang memang pada waktu itu Pak Amin Rais sebagai gerbong lokomotif atau lokomotifnya reformasi 98, kemudian beliau mendirikan partai yang namanya Partai Amanat Nasional, sehingga memang banyak kawan-kawan mantan mahasiswa, tokoh pemuda dan sebagainya yang bergabung di sana, termasuk kita salah satunya. Jadi masuk partainya tahun berapa? Kita masuk partainya tahun 2000. Oh, tahun 2000. Iya, 2000. Partainya mungkin tidak ditanya sekarang. Iya. Pertama dilantik dari menjadi anggota dewan tahun berapa? 2004 sampai 2009. Kemudian alhamdulillah 2009 kita ikut kontestasi lagi, terpilih 2009 sampai 2014. Iya. Mungkin latar belakang sebelum itu kita tanya Pak Zulherman, sarjana berarti ya. Ya, S1 di UNP. UNP, jurusannya apa dulu? Dulu pendidikan ekonomi. Angkatan tahun berapa? BP 94. Oh, 94. Berarti tamat 94, sarjana 94, BP-nya 94, tamat 2000. oh tamat 2000. Ya, memang cukup lama karena memang 98 itu kan kita termasuk tokoh pergerakan reformasi di Sumatera Barat karena ketua senat waktu itu, sehingga memang agak telat juga menyelesaikan studi. Masih demo-demo saja dengan teman-teman. Iya. Di antara waktu sebelum dari tamat kuliah sampai dilantik jadi anggota dewan, kesibukannya sebelum apa Kita kira-kira jadi kontraktor waktu itu. Oh, kontraktor. Jadi alhamdulillah ada beberapa kegiatan kita di Padang, dan memang pada waktu itu fokus di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Karena memang Kabupaten Kepulauan Mentawai baru pisah tahun 2000 itu dengan Padang Pariaman, berdiri menjadi sebuah kabupaten baru. Sehingga pembangunan banyak di sana, kegiatan-kegiatan banyak di sana, sehingga kita hijrahlah ke sana selama lebih kurang 3 tahun. Pertanyaan kita lagi, jawabannya pendek saja Pak Zul, tidak usah dirincikan. Ya. Jadi Pak Zul pernah menjadi anggota dewan, berarti baik sebagai anggota atau pimpinan 10 tahun ya? 10 tahun. 10 tahun. Selama 10 tahun itu apa-apa saja yang pernah dieksekusi kira-kira? Pembangunan. Fisik dan non fisik. Ya di Padang ya. Iya. Jadi kalau di 2004 sampai 2010 itu banyak sebetulnya yang sudah kita sepakati bersama dengan eksekutif. Pertama itu adalah pemindahan pusat pemerintahan dari Ayani, kantor lama, ke kantor baru di Ayepaca. Dan sekarang karena memang pada waktu itu pusat pemerintahan atau pusat keramaian tersentral di daerah sana dekat pasar dan Ayani, sekarang sudah menyebar. Ya. Kemudian yang kedua adalah perda pakaian muslim bagi anak SD, SMP dan juga SLTA pada waktu itu. Karena memang SLTA masih di bawah kabupaten kota. Dan alhamdulillah sekarang juga tidak ada satupun pelajar di Kota Padang itu yang tidak berpakaian muslim, walaupun beda agama. Kemudian yang ketiga adalah perda zakat. Nah, perda zakat pada waktu itu memang zakat merupakan sebuah kewajiban yang harus dilaksanakan sesuai dengan agama Islam, agama kita. Tapi dengan adanya peraturan daerah itu, ya alhamdulillah pernah terkumpul zakat di Kota Padang itu sampai 23 miliar. Sebelumnya hanya sekitar 2, 3, paling banyak 5 miliar. Sekarang sudah sampai 23 miliar. Dan itu dirasakan sekali manfaatnya bagi penerima zakat. Nah, kemudian yang keempat adalah persoalan pembebasan lahan 412 untuk semen Padang. Karena memang kalau 412 itu tidak kita sepakati dalam bentuk merubah perda tata ruang tata bangunan, maka semen Padang itu tidak memiliki lagi bahan baku untuk diproduksi. Bisa saja mungkin tahun 2024 ini semen Padang sudah tutup karena memang ada material lagi. Alhamdulillah dengan kita sepakati dengan eksekutif perubahan perda, ada 412 hektar lahan material semen Padang baru yang bisa dikelola. Karena daerah di sana itu kan hutan lindung yang tidak bisa diganggu gugat. Dan masih banyak lagi. Termasuk pemindahan pusat pemerintah itu juga kita iringi dengan pembangunan kantor camat dan kantor lurah yang representatif. Sekarang alhamdulillah tidak ada kantor lurah ataupun kantor camat yang tidak representatif. Berarti itu beberapa hal yang pernah dieksekusi bersama eksekutif selama menjadi legislatif di Kota Padang ya Pak. Kira-kira masih ada lagi kira-kira yang mau diperbuat untuk Kota Padang? Ya sebetulnya
banyak sekali yang mau kita buat di Kota Padang. Karena pertama, Padang itu ibu kota provinsi Sumatera Barat. Dia menjadi ikon atau pilot project lah bagi daerah-daerah lain. Nah, sekarang ini tentu kita lihat bagaimana perkembangan Kota Padang sebagai ibu kota provinsi Sumatera Barat dengan ibu kota provinsi lainnya seperti Bengkulu, Jambi, apalagi Palembang dan Medan. Itu memang kita sangat jauh tertinggal. Nah, oleh karena itu memang harus ada kesepakatan bersama dengan eksekutif bagaimana mencari sumber pendanaan dan investasi di Kota Padang, itu satu. Kemudian yang kedua adalah Padang ini kita harus tahu karakternya. Kalau memang karakternya adalah kota jasa, maka harus kita kembangkan sebagai kota jasa. Jangan kita kembangkan menjadi kota industri, nggak masuk dia. Kita melihat Padang ini di samping kota perdagangan, dia juga adalah kota pendidikan. Artinya apa? Kalau kita fokus saja seperti Jogja sebagai kota pendidikan, mereka fokus naik ekonomi mereka hidup. Kemudian juga daerah Malang juga begitu hidup. Nah, sekarang bagaimana kita menjadikan Kota Padang sebagai kota pendidikan dan kota perdagangan. Dan sebetulnya kalau masalah yang lain apakah pertanian, peternakan, bukan kita menafikan itu. Karena tidak mungkin ada kabupaten kota dimanapun yang tidak ada pertanian atau peternakan. Tapi bagaimana Padang sebagai yang memiliki karakteristik sebagai para entrepreneur, para pengusaha-pengusaha, para pedagang-pedagang lahirnya di Kota Padang itu memang harus kita bina dengan baik begitu. Di samping juga adalah sebagai kota pendidikan. Kenapa? Tokoh-tokoh nasional yang memerdekakan ya di negara ini, 5 dari tokoh nasional sebagai memerdekakan negara ini, 3 orang dari Sumatera Barat. Nah, ini kita ingin jadikan itu. Jadi kita tarik kembali histori masa lalu dan kita bangkitkan untuk masa yang akan datang. Jadi dari seluruh keinginan yang ingin dicapai tadi, yang ingin dikemukakan lagi di Kota Padang, tentunya kita harus punya tempatnya, Pak Zul. Ya, betul. Kira-kira Pak Zul, kita butuh tempat. Sekarang yang ingin Pak Zul capai tempatnya yang di mana? Apakah di Kota Madia atau di provinsi atau di Jakarta, di pusat? Tempatnya untuk menyampaikan dan menyalurkan pikiran Pak Zul tadi untuk pembangunan Kota Padang. Targetnya sekarang di mana, Pak Zul? Ya, kalau sekarang dulu kita pernah di Padang sebagai anggota dan ketua DPRD Kota Padang. Kita juga sudah berusaha dengan teman-teman dan juga eksekutif untuk bagaimana memajukan Kota Padang ke depan. Sekarang kita ingin naik kelas, yaitu ke DPRD Provinsi. Kenapa DPRD Provinsi? DPRD Provinsi itu atau provinsi adalah perpanjangan tangan dari pemerintah pusat yang ada di daerah. Sebetulnya kalau di provinsi dia bisa turun, bisa naik. Dia ada di tengah. Nah, oleh karena itu, di samping kegiatan-kegiatan provinsi yang ada di Sumatera Barat akan kita arahkan ke Kota Padang. Kalau kita diberikan amanah untuk menjadi anggota DPRD Kota Provinsi, maka melewati jalur partai, yaitu Partai Amanat Nasional, kita juga akan mengkomunikasikan dengan anggota DPR RI yang berasal dari Sumatera Barat, ataupun yang bukan berasal dari Sumatera Barat tapi dari partai yang sama. Karena begini, kalau kita lihat memang kita tidak bisa menafikan juga sumber ekonomi di kita Sumatera Barat dibandingkan daerah lain memang masih sangat rendah. Kita perlu support dari pemerintah pusat. Nah, komunikasi ini yang harus kita bangun dengan pemerintah pusat, dan salah satu jalurnya untuk membangun komunikasi itu memang di partai politik begitu. Jadi Pak Zul sekarang sedang menuju kursi anggota DPR RI untuk provinsi DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Kota Padang. Partainya? Partai Amanat Nasional, nomor urut 2. Nomor urut 2. Ya. Ini Pak Zul, untuk DPRD Provinsi Sumatera Barat, Pak Zul dapilnya daerah mana? Kota Padang. Khusus Kota Padang? Satu, ya, Kota Padang. Ada pesan-pesan untuk masyarakat Kota Padang? Ya, jadi pemilihan umum untuk memilih pemimpin kita 5 tahun ke depan itu ditentukan pada tanggal 14 Februari 2024. Kita berharap kepada seluruh masyarakat Kota Padang, khususnya dari Sumatera Barat pada umumnya, mari sama-sama kita datang ke TPS, kemudian lihat, analisa, kemudian tentukan pilihan siapa yang akan Bapak Ibu masyarakat Kota Padang tunjuk sebagai calon pemimpin kita 5 tahun ke depan. Kita insya Allah dengan pengalaman kita di Kota Padang selama 10 tahun menjadi anggota dan ketua DPRD Kota Padang, kita walaupun tidak seluruhnya, sebahagian besar kita sudah cukup mengenal dan sangat mengenal bagaimana karakter daerah maupun masyarakat Sumatera Barat. Dan kita juga sudah memiliki jalur
yang bisa kita manfaatkan untuk membangun Kota Padang ke depan. Ya. Terima kasih Pak Zul Sama-sama Pak atas penjelasannya Ya. dan keterangannya dan penyampaiannya. Itulah Ibu Bapak, kita channel YouTube Mersa TV kebetulan bertemu dengan Bapak Zul Herman. Langsung kita ajak jalan, perkenalan, langsung kita libas dengan pertanyaan yang dijawab dengan padat, cepat, dan tepat. Mungkin sampai di sini video kita kali ini Ibu Bapak semuanya, dan sekarang Bapak Zul Herman sedang berada di rumah orang tua beliau. Dan kebetulan ini juga ada teman-teman kita marah itu. Videonya kita sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.